Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mention saya, DM saya berkaitan dengan perkara Ayuwisya dan Kim Hot, ya, soal 17 juta. Saya sebenarnya tidak mau ngomong sekarang karena saya khawatir ada pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini, ya. Ayuwisya klien saya, Kim Hot klien saya, ya. Dalam perkara mereka berdua ini, saya tidak memposisikan diri saya sebagai lawyer, ya. Biar teman-teman tahu, saya tidak memposisikan diri saya sebagai lawyer, ya, dalam perkara yang 17 juta. Saya memposisikan diri saya sebagai abang buat mereka, sebagai teman buat mereka, sebagai sahabat buat mereka, ya. Sehingga jangan menyalahkan dan menyudutkan siapapun, ya. Dalam hal ini saya pengen mereka islah, tabayun, ya, duduk bersama dan selesaikan dengan baik-baik begitu. Maka sesaat setelah banyak yang DM, saya tanya sama Ayuwisya, dan kemudian Ayuwisya juga telepon saya. Dia menceritakan begini kronologisnya secara detail. Dan setelah itu saya juga telepon, ya, Kim Hot, dan Kim Hot pun, ya, berkomunikasi dan menjelaskan begini-begini secara detail juga. Dan saya juga sudah komunikasi dengan Mamski Emma Warokah, ya. Artinya kita satu circle. Saya yakin semuanya orang baik, hanya perlu, ya, waktu dan cara yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini, ya. Insya Allah. Makanya saya bilang kepada mereka, ayo kita bicara. Dan saya sudah sampaikan, ya, kalau memang bisa dibicarakan sebelum saya ke Jakarta, alangkah lebih baik. Namun apabila tidak bisa diselesaikan bahkan sebelum saya ke Jakarta, ya, kita tunggu saat saya ke Jakarta dan saya akan fasilitasi dan mediasi mereka berdua. Jadi tidak ada yang lain-lain, ya. Ini juga bukan gimmick, ya. Nggak mungkin dong pakai dong ini kita. Nggak mungkin dong gimmick masalah-masalah begini, apalagi masalah, ya, karakter, masalah uang, ya, nggak mungkin, ya, dijadikan gimmick, ya. Ini memang benar adanya kasus ini, namun ada hal yang perlu kita bicarakan kedua belah pihak, karena memang komunikasi ada yang terputus, ya, sehingga ini harus disambung. Dan mudah-mudahan saya bisa menjadi perantara yang baik buat mereka berdua. Dan saya bukan memposisikan sebagai lawyer, ya, jelas, ya. Memang saya memegang perkara Kim Hot dan memegang perkara Ayuwisya, tapi bukan dalam perkara yang 17 juta. Dalam perkara 17 juta saya memposisikan diri saya sebagai teman. Jadi gini rekan-rekan, saya punya prinsip sejak saya disumpah dan dilantik sebagai lawyer 4 Januari 2019. Saya punya prinsip akan memperjuangkan klien saya, membela klien saya sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Dan saat saya sudah diberikan surat kuasa, maka seperti raga yang sudah diberikan ruh. Artinya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, kecemasan, karena saya sudah dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Makanya putusan Mahkamah Konstitusi, lawyer dalam menjalankan tugas profesinya, advokat, dengan etikat baik tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Itulah keyakinan saya. Maka ketika saya mendapatkan kuasa dari klien saya akan melakukan pembelaan dengan cara sekuat-kuatnya dan semaksimal mungkin yang bisa saya lakukan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Maka klien saya yang saya bela, dia akan merasa aman dan nyaman dan tenang kalau saya ada dan melakukan pembelaan. Tidak ada sedikit pun keraguan, gitu loh. Maka oleh karena itu, saya alhamdulillah mendapatkan banyak amanah untuk melakukan pembelaan terhadap klien saya. Karena saya tidak pernah berkhianat, saya tidak pernah memasang dua kaki, dan saya menjaga integritas dalam menjalankan profesi advokat. Alhamdulillah 3 tahun dalam menjalankan profesi advokat, alhamdulillah saya mendapatkan capaian-capaian yang, ya, alhamdulillah, ya,
dan bahkan saya sudah hijrah ke ibu kota. Insya Allah tanggal 10 saya sudah membeli rumah di Cibubur dan membuka kantor di Jakarta. Itu berkat doa orang tua, dukungan, dan tentu doa daripada semuanya. Alhamdulillah capaian ini dapat saya capai di usia yang masih terbilang muda, 30 tahun, baru 3 tahun menjalankan profesi. Tapi alhamdulillah sudah banyak proven bukti yang saya lakukan, ya, bukan sensasi tapi prestasi, baik di pengadilan, di luar pengadilan. Dan alhamdulillah juga untuk menambah performa saya dan keilmuan saya juga mengambil S3 doktor di Trisakti insya Allah di bulan 6. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Mohon doa dan dukungannya semua. Begitu teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame soal video yang saya berdebat dengan pihak IOM cabang Pekanbaru, ya. Saya bacakan salah satu komentar netizen yang sudah melek hukum dan memahami kewenangan lawyer dalam memperjuangkan dan melakukan pembelaan terhadap kliennya. Pengacara ketika sudah diberi kuasa maka mempunyai hak dan wewenang penuh atas perkara yang ditangani ketika dalam proses penanganan perkara. Ini netizen, ya, yang memiliki open minded, ya, sehingga tidak sesat dalam pemikiran dan tidak sesat dalam persepsi. Perlu saya jelaskan bahwa di dalam video tersebut jelas betul bahwa perwakilan IOM mengatakan itu bukan urusan Bapak. Ketika saya membacakan kontrak, ya, kenapa diputus sepihak oleh IOM sementara kontraknya masih berakhir di 30 Juni 2023. Kenapa diputuskan sepihak? Nah, itu yang saya pertanyakan. Lalu dia jawab, itu bukan urusan Bapak. Bagaimana bukan urusan saya? Sejak saat saya sudah diberikan kuasa, saya berwenang bertindak dan melakukan pembelaan untuk dan atas nama klien saya. Dan sebelum saya berbicara sama dia, saya sudah menjelaskan kapasitas saya sebagai kuasa daripada klien saya. Dan kebetulan direkturnya bersama dengan saya. Artinya dia sudah tahu betul kapasitas saya. Artinya secara legal standing saya memiliki hak untuk mempertanyakan sebelum saya mengambil tindakan-tindakan hukum berikutnya. Tapi dia mengatakan itu kepada saya, ya, sedikit emosional, dan saya pun ya menekankan kepada dia, ya, bahwa saya bertindak atas nama klien saya, ya. Anda jangan memancing, karena perlu saya tekankan itu, ya, biar dia saling menghargai dan menghormati, ya. Ketika saya mulai terpancing, dan akhirnya dia pun mengakui kesalahan dan kekhilafan dia. Dan pada akhirnya dia mengatakan, saya khilaf, saya minta maaf. Yang mengatakan bahwa itu bukan urusan Bapak, saya salaman boleh? Boleh, saya bilang. Saya emosional tapi tetap kontrol dan tetap dalam batas-batas yang wajar. So, sebenarnya tidak ada persoalan, karena setelah itu disambut dengan baik oleh pimpinan IOM cabang Pekanbaru di Geraha Pena, dan kami berdiskusi dengan baik. Ada fitnya yang berikutnya saya masukkan, dan alhamdulillah minggu depan insya Allah tanggal 14 di hari Senin saya akan lanjut mediasi dengan pihak IOM pusat Jakarta, ya. Jadi saya, ya, tidak marah ataupun tidak tersinggung dengan komentar para netizen yang menyudutkan saya, mengatakan arogansi. Biasa saja, ya, sudut pandang boleh punya berbeda dan saya menghormati perbedaan itu, ya. Saya tidak akan tumbang